dipakai untuk kemaslahatan agama. Ya, untuk anak-anak kita, pendidikan dia itu bagus. Lalu kemudian ke pesantren, ke panti yatim, ke anak-anak, ke apa namanya, duafa, ya, ke Masya Allah, itu yang kelak akan menyelamatkan kita. Saya kira tidak bisa kita bahas nih sampai habis ya, panjang kalau kita bahas ini. Ini jam berapa nih? Jam 11, biar ada segmen tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, saya mau sempurnakan ayat keempat paling tidak. Mangga Ustazah, ayat keempat. Artinya siapa yang baca? Mangga, Ibu. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Iya, keempat. Tidak sekali-kali sungguh dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Sekali-kali tidak. Kalla la yumbadanna fil hutamah, pasti mereka si lumazah dan humazah yang hobinya alladzi jama'a amalan wa addadah dan yahsabu anna malahu akhladah itu, dia kelak akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ada beberapa diksi yang perlu kita stabiloin di sini. Pertama, kata-kata kalla. Kalla itu maknanya harfu zajrin wa rada'in. Kata yang maknanya apa ya? Apa bahasanya ya? Kata yang fungsinya itu mengkritik kata sebelumnya. Misal, saya kasih contoh. Bu, orang itu baik. Lalu ibu bilang, baik si Ustadz, tapi paham? Itu namanya harfu zajrin wa rada'in. Kata yang menampik argumen orang. Tadi orang yang si cinta harta yang hobinya julid lumazah dan humazah ini, dia merasa hartanya mengekalkannya, gitu kan statementnya kan? Itu harta gua itu. Dia yang bisa ngekalin gua, dia backup gua. Pokoknya dia segala-galanya, gitu kan? Gitu kan? Saya hari ini senang, Bu. Senang sekali ketemu ibu-ibu di Majelis Az-Zahra ini. Kalau ada orang yang secara strata ekonomi baik, di zona nyaman dalam hidupnya, tapi masih mau ngaji, itu hebat. Betul, betul. Kalau ada orang lagi susah, lalu dia dekat sama Allah, itu algoritmanya memang begitu. Karena biasanya orang susah dia butuh sandaran. Orang susah dia butuh sandaran. Itu algoritma manusia begitu. Tapi orang di fase zona nyaman tetap ngaji, itu dahsyat. Dahsyatullah bahasa Arabnya. Bener. Jadi saya kalau ngaji di mana? Di perumahan ini, saya paling doyan, saya itu paling senang saya. Kenapa? Kapan lagi? Mereka masih semangat ngaji. Masih semangat. Anda coba lihat tokoh-tokoh antagonis yang disebut Al-Quran itu, semuanya ngelawan Tuhan ketika mereka di fase zona nyaman. Fir'aun itu lagi berkuasa banget. Ya? Nggak ada yang bisa jatuhin Fir'aun. Lalu kemudian dia proklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan paling tinggi. Nggak ada yang lain. Tuhan, bayangin dikritik sama Fir'aun. Saya Tuhan paling tinggi. Jadi Fir'aun tuh bukan gak ngaku Tuhan, ngaku ada Tuhan, tapi setelah diakui nama dia lihat, oh masih rendah, saya lebih tinggi, begitu. Ngeledek Tuhan dia. Makanya dia buat piramida kan, dia suruh menteri pembangunannya, namanya Haman, coba buat piramid. Saya mau naik ke atas, saya mau lihat di mana Tuhan Musa yang tinggi itu. Dia naik ke atas, dia lihat, mana sih namanya Allah itu? Gak ada. Karena gak ada, ana rabbukumul a'la. Saya yang paling tinggi. Tuhan Musa gak kelihatan. Fir'aun gak belajar tauhid. Dia kira Tuhan itu ada wujudnya. Dia kira Tuhan itu di atas. Sama kayak orang ketika ditanya sama infotainment, katanya mau nikah kapan? Gimana yang di atas? Tuhan itu emang plafon? Bukan. Dia abstrak, ghaibul guyub, nggak ada fisiknya, bukan sama kayak kita. Jadi makna atas itu bukan berarti Tuhan duduk di atas, bukan. Keliru tauhidnya, wajib syahadat lagi.
Iya. Di atas itu. Terus Ustadz, kalau Tuhan tidak di atas, kenapa kita berdoa begini? Ngadep ke atas tangannya. Kenapa bukan begini? Karena atas itu kiblat doa. Bukan Tuhan berarti di atas. Paham gak? Kenapa sholat ngadep kulon? Ngadep barat. Emang Tuhan cuman di barat doang? Nggak di timur? Kayak zonasi anak-anak DKI sekolah. Tinggal di barat, di barat. Kekuasaan Tuhan itu tidak berdasarkan zonasi, ibu-ibu. Mau di timur, di barat, di selatan, Tuhan berkuasa. Terus kenapa ngadep barat? Itu kiblat sholatmu, bukan tempat tinggal Tuhanmu. Iya, kiblat. Doa itu kiblat doa, bukan Tuhan di atas. Makanya sama ketika orang umroh dan haji. Bukan berarti Tuhan di dalam Ka'bah. Tapi kiblat haji di sana. Makanya ada orang haji umroh pulang tapi dia nggak dapet spirit. Maka saya buat buku namanya, kapan-kapan deh saya bawa ke sini. Judulnya Bertamu ke Baitullah. Untuk apa bertamu ke Baitullah tapi tidak bertemu Allah? Banyak orang yang bertamu tapi nggak ketemu sama tuan rumahnya, gitu kan? Malah ada yang tidak bertamu tapi ketemu. Kenapa? Karena sebenarnya Allah nggak di sana, tapi di hati kita. Paham nggak nih ibu? Aduh, cakep tuh bu, upload di status WA. Buat apa bertamu ke Baitullah kalau tidak bertemu Allah? Cakep itu, upload ya. Tuh makna kalla. Sudah. Lalu kemudian Haman juga begitu, Fir'aun, Qorun juga begitu, semuanya di zona nyaman. Ibu-ibu di zona nyaman masih nyempetin ngaji, Masya Allah. Nah sekarang dirubah mindsetnya. Saya kasih pertanyaan, ngaji itu penting gak? Ngaji itu penting atau yang penting ngaji? Nah? Mulai rame dia nih. Yang mana nih ya pilihannya? Yang penting ngaji atau ngaji itu penting? Ngaji itu penting. Ibu masih bingung jawab. Saya kasih lagi contoh. Uang belanja itu penting atau yang penting uang belanja? Di sini dia sudah mulai sepakat. Yang penting uang belanja berapapun. Enggak Ustadz, uang belanja itu penting. Jadi harus proporsional. Jadi yang benar itu bukan yang penting ngaji, tapi Ngaji itu penting. ngaji itu penting. Maka mutahammisan, Anda harus semangat, harus energi. Kalau ngaji itu harus betul-betul niat. Jangan karena temen gue nggak ikut ngaji, gue nggak ikut dah. Jangan. Itu pahalanya bagi dua. Mau teman saya nggak datang, mau itu nggak datang, saya datang. Itu ngaji itu penting. Tapi kalau yang penting ngaji, ini gue setor muka aja dah. Ketemu sama teman-teman di sono nongkrong habisin waktu, pahalanya kurang, ya nggak? Jadi ibu kalau mau dapat banyak pahala kesini tuh ngaji di Az-Zahra, niatnya apa? Silaturahim, ketemu teman, lalu kemudian nambah ilmu, dirapel niatnya bu, banyak pahalanya. Lanjut ayat keempat, la yumbadzanna fil hutamah. Kata-kata nabaza. Bahasa Arab, nambah vocab lagi. Nabaza artinya dicampakkan. Orang itu nanti dicampakkan. Nabadha. Ada kata yang sama dengan ini. Jadi kata ini punya sinonimitas. Ada kata yang mirip artinya tapi ada bedanya. Sama kayak bahasa Indonesia. Fulus artinya uang artinya duit artinya bahasa Arab juga begitu, ya. Ada nabadha, ada toroha. Apa bedanya? Orang yang julid tadi, dia akan dilayumbadzanna fil hutamah, dicampakkan ke dalam
neraka, dan neraka itu namanya hutorah. Tapi kalau Al-Quran menggunakan diksi nabadha, bukan toroha. Apa beda toroha sama nabadha? Toroha itu Anda mencampakkan sesuatu tapi masih sayang dengan sesuatu itu. Seperti orang yang diputusi sama mantan tapi belum move on. Itu toroha. Paham gak nih Bu? Bu, itu Bu, yang belum move on sama mantan namanya toroha. Udah dibuang mantannya tapi di scroll terus profil IG-nya. Namanya kepo. Bahasa Arabnya kepo apa? Fudul. Apa? Fudul. Kepo. Ustadznya ada Bang, di foto Bang. Mangga. Lanjut Ustaz. Iya. Fokus ya. Begini Bang. Ntar kalau nggak diajak repot kita balik ke rumah. Udah Bu? Lanjut aja Pak Ustaz. Iya, kita lanjut. Dah, fokus lagi, balik ke sini. Back to ayat. Ada nabadha, ada toroha. Kalau nabadha dicampakkan tapi Anda enak banget sama orang itu. Namanya apa? Nabadha. Nyampakin tapi nggak ada nyesel-nyeselnya. Nabadha. Tapi kalau toroha, ini nabadha, ini kisah orang yang nikah tapi dapat suami apa namanya itu? Toksik misalnya. Pasangannya. Hah? Tapi kalau toroha cinta dengan seseorang tapi tidak direstui, akhirnya tidak menikah. Jadi nggak move on. Al-Quran tidak menggunakan. Coba sekarang lihat ayat 4. Pakai toroha atau nabadha? Nabadha. Apa artinya? Berarti apa kesan yang ibu dapat? Ayo, harus dipancing ini, harus. Kan saya udah kasih pintu masuk nih. Sekarang Tuhan menggunakan kata nabadha bukan toroha. Berarti apa isyaratnya? Ada yang bisa jawab? Mangga. Ayo. Yang bisa jawab boleh duluan pulang. Beseknya nanti dibungkus. Iya silakan Bu Haji. Mana tadi? Ada yang angkat tangan? Fudul. Apa tuh fudul? Oh kepo. Siapa yang kepo? Kenapa nabadha? Kok tidak toroha? Ayo ibu, pasti bisa. Ayo, mangga, dites. Ayo, bu. Waalaikumsalam. Yang belakang barangkali ada yang bisa jawab nggak nih? Nah, nabadha apa toroha nih? Kenapa Tuhan pakai nabadha kok tidak toroha? Nabadha tadi apa? Ngebuang tapi tidak nyesal. Toroha dibuang tapi Tuhan pakai nabadha berarti Tuhan enak bener ngelihat muka si orang lumaza sama humaza. Saking muaknya orang itu dicampak tapi gak ada penyesalan Tuhan. Biarin emang di situ tempatnya. Paham gak? Ngeri gak berarti ayat ini nih? Ngeri banget ya. Makanya nanti ada orang yang dikasih LPJ, laporan pertanggungjawaban hidupnya selama di dunia, min wara'a zohrihi, dari belakang punggungnya. Ada orang dapat rapot nanti dari kanan, tanda dia ahlul yamin, orang baik. Ada orang dapat ahlus shimal dari sebelah kiri, ini orang yang celaka. Tapi ada yang lebih celaka, min wara'a zohri, dari belakang punggungnya. Seolah-olah malaikat ngasih rapotnya begini, nih lo ambil nih. Udah males ngelihatnya bu. Serah lu dah. Betul tuh, cakep tuh. Iya. Serah lu dah. Nah nih, lo ambil nih. Bodoh amat. Nah, iya cakep tuh. Iya. Biar ibu paham.
Masya Allah Bu, nama neraka itu Hutomah. Hutomah itu bagaimana kriterianya? Di ayat berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan barangkali? Iya, mangga Ibu. Kalau misalnya ada orang yang curhat, terus kita sebaiknya gimana? Kan maksudnya kalau teman kita dengerin tuh Ustaz. Iya. Nah, kadang kan suka jadi kepancing tuh. Iya. Itu gimana cerita? Saya juga dong. Iya, cakep nih pertanyaan Ibu. Hari-hari. Ini pertanyaan Ibu nih epic bener. Gimana nih? Kita kagak dengerin dia sakit hati. Kita dengerin dia kepancing. Bahkan belum dipancing emang kita doyan yang begitu. Misalnya ada orang mau curhat, kita bilang dalam hati kita, cakep banget dah lu curhat sama gua. Emang itu gue pengen tanyain dari kemarin gitu. Baik. Ini bagaimana nih? Jadi begini Bu. Catat ini, cakep ini. Jadiin status. Ada 6 gibah yang diperbolehkan. Catat itu. Mahal ini. Bukan main. Ibu-ibu kan butuh legitimasi. Iya. Jadi ada gibah yang halal. Apa itu? 1. Siapa yang menyebutkan ini? Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ulama jomblo yang sampai tuanya tidak nikah-nikah. Banyak ulama yang nggak nikah ya, saking sibuknya nulis kitab. Luar biasa. Gimana Bu? Kirain? Tadi. Apa kata Imam Nawawi? Ada 6 gibah yang diperbolehkan. 1 lil istifta. Ketika Anda curhat ke orang, tapi minta fatwa kepada yang berwenang. Jadi ada orang yang misalnya konflik sama suaminya. Dia datang ke KUA. KUA bilang, emang kenapa Anda minta cerai? Apa yang dilakukan suami Anda? Cerita kan bininya? Begini. Nah, itu namanya lil istifta. Boleh. Kalau dia curhatnya sama orang yang punya wewenang. Itu kata kuncinya. Berarti kalau sama teman berwewenang nggak temannya? Hati-hati. Kalau sama medsos? Hati-hati. Update status? Hati-hati. Yang wewenang. Siapa yang wewenang? KUA, orang tua, tapi niatnya untuk diislahkan. Jangan langsung lawyer. Orang tua dulu. Lawyer boleh, tapi pintu terakhir. Kalau bisa masih islah. Karena kalau nanti langsung, Anda bawaannya panas terus ini. Masing-masing kan bagaimana kliennya menang. Jadi orang tua dulu. Ini bagaimana bisa baik-baik. Lalu kemudian gibah yang diperbolehkan itu menyebut gibah itu kan gini. Gibah itu menyebut tentang keburukan orang yang kalau dia dengar dia nggak suka. Itu definisi gibah. Jadi kalau ibu misalnya nanti ibu ngegibahin saya, siapa ustadznya tadi kok ganteng banget? Itu bukan gibah. Karena saya senang. Gibah itu sesuatu yang kalau Anda sebut tentang saya nggak suka. Itu gibah. Kalau saya senang bukan gibah. Tapi nambah dong. Gitu. Nah, kalau Anda menyebut orang lain dengan nama yang untuk membedakan dia dengan nama orang lain yang sama. Gini, contohnya, saya kasih contoh aja. Ibu punya teman, namanya Rina. Yang satu hidungnya pesek, yang satu mancung. Yang pesek disebut Rina Nose. Anda ngomong begitu kalau Rina Nose nggak izin, Anda gibah. Nah, tunggu dulu, belum selesai. Tapi kalau dia senang, karena itu nama jualan dia, artinya nama panggung dia, nama artis dia, bukan gibah. Paham nggak? Ada udin panjang, ada udin pendek. Yang mana nih? Tanya masih udin pendek. Lu sakit hati nggak gua ngomongin udin pendek? Sakit hati gua, gibah. Paham? Karena nyebut yang tidak dia suka.
Tapi kalau dia anteng aja enggak. Ini kan ibu punya teman nih, kadang mirip namanya, dikasih julukan. Oh dia lelet Pak Ustadz, Lina lelet namanya tuh misalnya. Oneng apa? Oneng tuh lemot ya Bu ya? Oh, iya. Jangan oneng dah Bu. Pakai yang IT-an dikit, Pentium 3 gitu. Atau itu yang kedua. Yang ketiga, Anda membocorkan keburukan orang demi kemaslahatan orang banyak. Polisi menyebarkan orang ini dicari karena dia suka nangkepin anak-anak. Kan gibah tuh dia. Tapi gibah yang diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan orang banyak. Paham? Berguna. Sudah? 4. Kalau ada orang yang berbuat kejahatan di ruang publik, maka Anda boleh mengkanternya dengan gibah di ruang publik juga. Saya kasih contoh. Ada orang di satu komplek, dia ngajak temannya yang bukan halal, bukan mahram, kumpul buat party, kumpul kebo, dan terang-terangan, nggak ngunci pintu, pesta pora. Emang dia udah malah dipublikasinya tuh, hadirilah, dress code, baju warna hitam gitu misalnya tuh. Di blok sekian. Maka yang begini ini karena dia terang-terangan, Anda juga boleh terang-terangan menggibahnya. Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Orang kalau masih maksiat diam-diam masih ada malunya. Tapi kalau udah terang-terangan, emang udah cari duitnya begitu. Nah sekarang saya ngeri ya Bu ya. Saya nggak tahu gimana zaman anak saya ntar kalau ngelihat podcast. Ibu-ibu sebagai perempuan malu nggak Bu? Itu banyak podcast yang satu aib, yang kedua sekarang itu mengeksplor sensualitas wanita. Tapi yang jadi hostnya wanita Bu. Kok dia tidak merasa malu gitu? Itu Bu, Masya Allah. Karena itu tadi, fulus, bil mulus. Nah, Anda boleh gibahin perempuan itu. Jangan nonton channel YouTube dia, kenapa nggak bener isinya. Ini kan boleh, halalan, thayyiban. Nah, YouTube itu ruang publik. Dia juga di ruang publik, kenapa kita nggak bisa ruang publik? Kita boleh kasih tahu anak kita, jangan nonton dia, nggak bagus. Gitu Bu Haji. Iya. Nah, ada 6. Ya, banyak lagi dah. Tapi yang utama 4 itu dah. Ya, jadi ibu boleh ngegibah dengan catatan 4 hal itu. Ya. Atau ada orang yang udah terkenal kalau ngutang susah bayar. Ibu ngomong, oh jangan dah. Kenapa? Wataknya susah. Udah lengket itu dia. Boleh. Demi kemaslahatan orang. Nah, dengan catatan memang orang itu wataknya begitu. Jangan ujuk-ujuk kita bilang, boleh. Ibu-ibu ada pertanyaan lagi silakan. 11.25. Ada pertanyaan lagi silakan. Memperlihatkan kekayaan. Kita omongin. Contohnya bagaimana Bu? Cakep nih kalau ada contohnya nih. Iya, gimana tuh Mak contohnya? Tas baru nih gua gitu. Bukan. Contohnya bagaimana? Flexing ya. Kalau flexing konotasinya negatif, pasti nggak boleh. Orang flexing yang pertama diceritakan oleh Al-Quran namanya Qorun. Dalam surah Al-Qasas, orang yang tukang flexing itu yang pertama kali namanya siapa? Qorun. Dia kalau flexing, ajudannya dibawa, terus asistennya dibawa, lalu kemudian dia pawai di sekitaran rumahnya tuh, keliling komplek. Nih harta gua nih. Banyak tuh yang ikut sama dia tuh. Diarak kekayaannya, ditunjukkan ini aset Qorun. Waktu itu
belum ada pencatat pajak. Jadi korun masih tenang-tenang aja flexing. Kalau sekarang ibu kalau mau flexing hati-hati. Lah, rumah kita bisa dijual itu. Kagak jadi dah katanya. Nah, Bu, Bu, korun. Tapi ada nunjukin harta yang konotasinya positif. Namanya tahadduts bin ni'mah. Bi ni'mati rabbika fahaddis dalam surah Ad-Duha. Boleh menampakkan nikmat bahwa ini saya dikasih nikmat ini dari Allah loh. Saya diamanahkan nikmat ini. Konotasinya positif. Dan untuk memotivasi orang mencari harta yang halal, saya cari harta halal juga bisa kaya. Ini buktinya. Jadi kamu istiqomah terus cari harta halal, insya Allah bisa kok. Allah bukain jalannya. Mau motivasi orang. Bedanya di mana? Nah, bedainnya nggak bisa. Karena itu wilayah jeroan. Kan ini kita nih Bu. Ya sama-sama ngeliatin harta, tapi kan kita nggak tahu dia niatnya flexing apa tahadus bin ni'mah. Karena belum ditemukan alat protektor hati, belum ada. Tadi ini kalau saya masuk ngajar di sini, ternyata di rumah Bu Rizka ada alat protektor. Bukan main dah. Mungkin saya dulu pernah belanja tuh di mall. Belanja, saya bawa anak tuh sama bini ya. Terus anak saya, ya namanya anak nggak bisa diam. Dia bawa baju kesana kemari, ngelewatin protektor itu tuh. Bunyi tit, kan malu bener, saya merah wajah saya. Saya bilang sama yang jaga, mohon maaf ya Mbak, ini anak saya nggak bisa diem, kayak emaknya, kayak ayahnya. Terus itu, nah bayangkan kalau ada alat protektor di sini, orang begitu kita masuk dengki, masuk lagi, sombong amat. Masuk lagi, flexing. Kagak ada yang lulus kayaknya kita. Dan kayaknya bunyi yang paling panjang saya kayaknya. Ngeri juga saya. Gak jadi dah saya ngajar. Untung gak ada alat memprotek dong. Maka masya Allah dalam Al-Quran, wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka ma lailatul qadar, wa ma adraka ma illiyin, wa ma adrak, banyak. Kalau Allah masih bilang wa ma adraka, berarti itu masih bisa dikasih tahu. Masih ada kunci jawabannya. Tapi kalau wa ma yudrika, enggak ada kunci jawabannya. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum minta diajarkan Nabi Islam. Lalu kemudian ada Nabi sedang mengajarkan orang-orang kaya di Mekah. Lalu ada orang yang tidak kaya, ekonominya di bawah, nyamperin Nabi, motong pembicaraan Nabi. Orang ini tunanetra. Ya Rasul, ajarkan saya Islam dong. Nabi ngelengos. Bukan Nabi tidak mementingkan orang yang tidak kaya, bukan itu pelajarannya. Maksud Nabi begini, ente kan udah Islam, nanti di rumah kita bisa ketemu gampang. Ini saya sedang dakwah ini di depan orang kafir yang kaya raya ini. Ini proyek bagus nih, bagaimana mereka bisa nerima Islam. Ini dulu yang diprioritasin. Begitu hitung-hitungan Nabi. Tapi kata Allah, kagak, salah, bukan itu hitungannya. Jumpain orang miskin itu karena hatinya yang bersih. Orang kaya itu yang kamu dakwahi, meskipun dia kaya, dia gak butuh-butuh amat sama kamu. Tinggalin dia. Maka turun surah namanya Abasa wa Tawalla, mengkritik Nabi. Bayangkan tuh, Nabi Muhammad dikritik. Dan ayat itu bilang, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Emang Anda tahu wahai Nabi Muhammad bahwa Abdullah bin Umi Maktum itu hatinya sebenarnya ingin menyucikan hatinya? Tahu emang? Nggak tahu kan? Makanya karena nggak tahu, jangan tidak prioritaskan dia. Tuhan pakai kata-kata wa ma yudrik, bukan wa ma adrak. Menunjukkan wilayah hati kita nggak bisa itu. Hakada. Satu pertanyaan lagi, kita tutup. Mangga, silakan. Iya, silakan. Iya. Bagaimana kita caranya menghilangkan dosa ghibah?
kita hijrah dulu gitu kan, gimana tuh? Uma ada jawaban gak Uma? Apa kira-kira Uma? Coba Uma sambil cari-cari Uma. Ini Abi nyari-nyari juga nih. Apa kira-kira dosa sama Allah itu 3 cara ngilanginnya. 1, menyesal, an-nadam. Yang kedua, berjanji tidak melakukan lagi. Yang ketiga, istighfar. 3 rukunnya. Istighfar, menyesal, berjanji, komitmen, tidak lakukan. Tapi kalau dosa sama makhluk ditambah 1 poin lagi. Harus minta dihalalkan kesalahan kita. Berarti kalau uangnya belum halal kita ambil, pulangin. Kalau nama baiknya belum halal kita omongin, pulangin nama baiknya. Ketemu orangnya, minta maaf. Iya, istihlal, minta dihalalkan. Susah tuh. Lah kita kan punya gengsi bukan main. Iya enggak? Ngegibahnya mah enak, minta maafnya maka mikir-mikir waktu ngegibah orang. Punya mental minta maaf enggak? Kalau nggak punya mental minta maaf nggak usah dah. Iya enggak? Diam aja dah. Repot urusan. Masalahnya Ustadz, bagaimana dok? Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Saya minta maaf ya, banyak salah mungkin. Pernah ngomongin situ, pernah jelekin situ, pernah nyituin situ. Minta maaf ya. Dia ngomong iya saya juga sama-sama katanya. Luar biasa. Lega kita punya hati. Karena Bu, yang begitu-gitu itu, mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khotimah ya. Yang begitu-gitu itu muncul ketika kita sakaratul maut. Ngeganggu fokus kita mau pulang. Ibarat ibu mau naik pesawat, ada aja yang kurang. Ini belum masuk ke koper, ini belum masuk. Begitu nanti sakaratul maut, setan pinter ngingetin. Lu tahu nggak? Lu kan suka ngomongin tetangga lu. Itu kerjaan setan. Tapi begitu kita sehat, dilupain sama dia. Gitu, gibah terus. Enak, anteng, nambah-nambah gibahnya. Begitu sakaratul maut baru setan datang. Lu ingat nggak dosa lu? Akhirnya kita nggak fokus. Akhirnya kita hopeless. Mau pulang tuh hopeless. Akhirnya suuzon. Akhirnya matinya suuzon dengan Allah. Nih, mudah-mudahan kita dikasih umur. Janganlah Tuhan Allah mewafatkan kita sebelum kita minta maaf sama orang yang kita punya hak sama dia. Kita ngambil. Jadi Bu, minta maaf. Terus orang yang ibu sempat omongin, orang yang ibu ngegibah sama saya tentang orang. Ibu ngegibah sama saya, ibu harus kasih tahu. Dulu kan saya pernah ngibahin si fulan. Enggak, itu enggak benar. Yang benar begini. Atau kalaupun benar, ibu klarifikasi. Dia mungkin begitu, tapi saya udah minta maaf dan dia pun ini klarifikasi. Berat kan? Berat. Ada hadis wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Tambahlah keburukan sama kebaikan. Jadi kalau Anda sering ngomongin orang itu, tambal dengan kebaikan. Gimana cara nambalnya? Omongin kebaikannya lagi, bukan keburukannya. Paham gak ini kira-kira? Iya, mudah-mudahan manfaat ibu-ibu. Gak usah lama-lama ngaji, ntar kita bosen. Biar dikit tapi kena, ada catatan oleh-oleh dibawa pulang, kita amalin. Ibu ya, Bu, aman ya? Aman. Alhamdulillah, kita tutup pakai doa.